Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrina Aini, biasa dipanggil Aini, dengan NIM 218601888 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur, dan saat ini saya memasuki usia 21 tahun. Jadi, sebagai pemimpin sebuah organisasi sosial kemasyarakatan, visi dan misi saya adalah untuk menciptakan perubahan positif yang berarti dalam masyarakat, dan ada beberapa prinsip dan arahan yang akan saya pegang teguh selama kepemimpinan saya, yaitu yang pertama, keterbukaan dan keterlibatan, fokus pada dampak sosial, pendidikan dan pemberdayaan, kolaborasi dan kemitraan, transparansi dan akuntabilitas, pengembangan sumber daya manusia, responsif terhadap perubahan, komitmen terhadap nilai-nilai, serta pengukuran dan evaluasi, dan yang terakhir adalah partisipasi anggotanya. Jadi visi yang saya miliki yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, di mana setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Selanjutnya, untuk misi yang saya miliki yaitu meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial, menyediakan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat yang kurang mampu, serta memperjuangkan kebijakan publik yang mendukung kesetaraan dan keadilan. Kemudian untuk strategi yang saya miliki yaitu yang pertama, membangun mitra dan jaringan kerjasama dengan organisasi serupa untuk memperluas jangkauan dan dampak, kemudian mengadakan kampanye sosial dan advokasi untuk menyuarakan isu-isu penting dan mendesak pihak berwenang, dan yang terakhir yaitu mendirikan program pelatihan dan pendidikan untuk membantu masyarakat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Untuk langkah-langkah memulai proses kepemimpinan tersebut, yang pertama itu saya mengenali tujuan dan nilai-nilai pribadi saya. Yang kedua, mempelajari isu-isu sosial dan tantangan. Yang ketiga, membentuk tim dan jaringan. Dan yang keempat, membangun rencana strategis. Jadi tentukan dulu strategis dan langkah-langkah konkret untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan dengan jelas. Jadi sebagai pemimpin itu penting untuk mengomunikasikan visi dan misi dan strategi organisasi dengan jelas kepada seluruh anggota dan pengikut. Kemudian, proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi tersebut, yaitu saya bertindak sebagai contoh. Yang kedua yaitu mensosialisasikan visi dan misi. Jadi selalu mengingatkan anggota atau pengikut tentang visi dan misi organisasi dalam setiap kesempatan yang tepat. Kemudian saya melibatkan dan berempati. Jadi saya mendukung partisipasi aktif anggota dengan mendengarkan masukan mereka. Kemudian saya menentukan tujuan terukur. Jadi membantu anggota untuk memahami bagaimana peran mereka berkontribusi dalam mencapai visi dan misi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan umpan balik dan dorongan. Jadi saya selalu memberikan umpan balik yang konstruktif dan dorongan kepada anggota atau pengikut yang berusaha mencapai tujuan organisasi tersebut. Untuk menghadapi masalah baik dari internal maupun eksternal adalah tantangan yang sering dihadapi oleh seorang pemimpin dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Untuk tetap eksis dan berkembang, ada langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi akar masalahnya. Di situ penting untuk mengidentifikasi akar masalahnya terlebih dahulu, yaitu mencari tahu penyebab masalah dan mengevaluasi dampaknya pada organisasi.
Yang kedua yaitu mengomunikasikan terbuka dan transparan, yaitu dengan cara membuka saluran komunikasi yang efektif dengan anggota tim dan para pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga yaitu bersikaplah proaktif. Jadi jangan menunda-nunda untuk mengatasi masalah. Sebagai pemimpin itu saya harus proaktif dalam mencari solusi dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut sebelum semakin membesar. Kemudian yang keempat yaitu melibatkan anggota tim, yaitu dengan cara berkolaborasi dengan anggota tim untuk mencari solusi masalahnya. Dan yang kelima, memprioritaskan masalah. Jadi penting untuk memprioritaskan masalah yang dihadapi, fokus pada masalah yang paling mendesak dan berdampak besar pada tujuan organisasi. Dan selanjutnya yang keenam itu saya tetap jaga semangat dan motivasi, di mana masa sulit penting untuk tetap menjaga semangat dan motivasi anggota tim dan memberikan dorongan dan apresiasi atas upaya mereka dalam mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir yang saya lakukan yaitu mengevaluasi dan mempelajarinya. Setelah menghadapi masalah dan menemukan solusinya, saya melakukan evaluasi untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Seperti itu. Untuk gaya kepemimpinan yang saya gunakan yaitu gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Jadi mereka juga memberi ruang kepada anggota untuk berkontribusi dan memberikan masukan, sehingga anggota merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan organisasinya. Contohnya itu saya mengadakan rapat rutin dengan anggota tim untuk mendiskusikan rencana strategis dan program kerja. Dan saya itu menghargai setiap kontribusi anggota tim dan mengambil keputusan berdasarkan konsensus seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.